Lu pernah belajar nggak sih di sekolah pelajaran bahasa Indonesia tentang peribahasa? Nilai setitik rusak susu sebelangan. Ya, mungkin ini yang dialami sama Realme C67. Sebenarnya sih handphone itu ya nggak ada salahnya. Gary aja suka gitu. Handphone yang pakai Snapdragon 685 punya stabilitas video yang mantep. Ya kamera belakangnya boleh lah, inilah steady ya kan, cuman yang lainnya gimana? Tolong dong, lanjut reviewnya. Ya, tetap bagus dong artinya. Oke, gua ralat deh ya. Gak sepenuhnya handphone ini jelek kan? Memang masalah utama HP ini tuh ya pada tipe storage di price point yang udah ketinggian emang. Tapi apakah itu jadi masalah? Well, teruntuk yang power user, gaming all the time mungkin iya. Yang pakai handphone ini buat kasualan aja mungkin enggak. Jadi misalkan Realme sudah memiliki target pengguna untuk digunakan secara kasual, mungkin handphone ini ya nggak salah untuk dijual. Tapi mohon maaf nih teman-teman ya, gua kali ini nggak sepenuhnya satu opini sama lulu semua. Awalnya mungkin gue juga heran, ini pakai eMMC di harga yang tinggi juga. Ya gue kaget lah, soalnya gue kira penggunaan eMMC udah nggak bisa di 685, cuma di Snapdragon 680 doang yang ada pilihannya. Tapi ternyata tetap bisa gitu, kaget dong gue. Gue pengen sebel, cuma ya pasti nggak bakal ada habis-habisnya. Ya jadinya gini, coba kita kesampingkan dulu aja soal eMMC-nya. Anggap aja ini handphone 2,6 juta kurang 1000 yang storage-nya udah oke aja. Coba mikir kayak gitu aja. Karena dari segi tampilan, bezelnya tuh udah tipis walaupun dagunya tebel. Gua akuin ini step yang menarik biar punya looks yang lebih premium. Karena segi plastik pinggirannya itu udah nggak ada, jadi langsung kaca. Cuma jujur lagi nih, kenapa ini sempet jadiin promosi sama Realme? Padahal ya, dari segi pengiklanan, gua rasa tuh nggak ada dampaknya apa-apa juga. Lebih baik kayak organik aja, biar orang pada tahu sendiri kalau handphone itu punya bezel tipis gitu. Ya body ya udahlah ya, aman banget. SIM tray, nggak hybrid, ada audio jack, speaker stereo yang udah suaranya imbang juga. Setahu gue si Redmi Note 12 pun juga belum sih kayaknya. Tapi Realme C67 ini sayangnya masih IPS 90Hz. Memang disayangkan juga. Cuma sih ya buat sebagian orang yang nggak percaya AMOLED itu bagus. Ya mungkin ini opsi alternatif buat mereka. Ditambah lebih terang juga 950 nits peak brightness-nya. Ya better lah buat dipakai di luar ruangan. Chipset tadi Snapdragon 685 versi overclocknya dari 680. Chipset 4G terbaik dan teramannya dari Qualcomm saat ini. Tergolong baru buat refreshnya yang oke lah walaupun teknologinya agak lama yaitu di 6 nanometer chipset. RAM bawaan udah 8GB dengan pilihan storage 128 dan 256GB. Ngebawa Realme OS 14 basis Android 14 secara out of the box ya. Jadi masa hidupnya lebih lama juga. Plus Realme OS juga semakin intuitif. Terus untuk fitur mini kapsulnya pun yang awalnya itu useless banget cuma buat muncul notif charging, sekarang udah ada tambahan di versi 2.0 ya. Nice banget, masih dipedulin sama Realme juga, semoga tetap diperhatiin sampai versi setelah-setelahnya. Terus secara benchmarknya pun hasil skor Snapdragon 685 ya dari AnTuTu V10 sekitar 310 ribuan. Geekbench 6-nya singlenya itu dapat 475, multinya 1551, 3D Mark Live itu di 644 dan slingshotnya itu 2351 dengan stabilitas di 99%. Lalu CPU stress testnya pun juga selama 1 jam ya 5 menit doang ya, performanya 100%, sisanya di limit di 80%-an. Ya oke lah, buat main game juga aman semua. Cuma gua dan tim gua nggak ngetes in-depth soal game karena gua pribadi mau fokus ke nilai plus ya Realme yang lain. Jadi ya gue bisa jamin main game aman seperti lu main di Redmi Note 12. Namun perbedaannya hanya loading sedikit aja, lebih lama gitu ya. Karena game-game berat gitu kalau teksturnya ya emang agak kompleks kan, apalagi tambah eMMC. Kalau baterai juga aman buat di kelas ya, 5000 mAh, 33W SuperVOOC juga, udah chargernya udah cepet lah. Konektivitas masih 4G karena chipsetnya juga udah masih 4G juga. Terus keamanan ada fingerprint, samping sama face unlocknya, NFC juga ada 360 derajat gitu ya. Jadi fleksibel, bisa pula untuk copy isi buat handphone lu jadi kartu digital kayak buka pintu rumah lu juga ya. Ini menarik lah. Atau ya pakai biasa aja buat isi uang digital lo, bisa juga. Ditambah ada IP rating IP5.4, IP54 aja. Jadi lebih aman cipratin air jadi nggak langsung rusak kedalamannya. Serta sensornya ada gyro untuk IIS-nya yang tadi jadi hasilnya bagus buat videonya serta ngebantu buat main game kalian. Dan kamera mungkin Realme lebih ngutamain zoomnya dibanding ultrawide foto karena dia memiliki 108 megapiksel serta kameranya ya satu lagi adalah gaming.
Punya hasil yang udah cukup oke lah buat di harganya. Secara general hasilnya udah baik, dari segi dynamic range-nya juga udah cukup rapi, highlight dan shadow-nya pun nggak berat sebelah. Standar handphone 2 jutaan yang tinggal foto udah oke gitu. Fitur khusus zoom-nya yang 3 kali ini juga menjadi andalan. Jadi sistem crop sensor yang ngebuat hasilnya tetap lebih tajam dibanding zoom digital. Lumayan kepake buat ngambil gambar yang objeknya sedikit lebih jauh dari kita. Atau buat foto potret ini juga asik sih. Plus hasil kamera malam karena udah ada IIS-nya pun punya efek night mode yang lebih baik sih menurut gua. Jadi ngebantu untuk hasil yang gelap di area low light, jadi sedikit amanin area yang highlightnya itu clipping. Nah, videonya nih ya yang menjadi menarik di handphone ini, walaupun terbatas di Full HD 30 fps tapi udah ada stabilizernya. Walaupun masih IIS, menurut gua udah stabil banget, minim jitter. Malah sih ya gua kurang saranin buat aktifin stabilizer tambahannya karena yang standar aja udah bagus. Menarik nih ya. Kalau soal mic audio kalian ya bisa denger aja nanti si Gary ngomong ke handphonenya. Tapi yang kerasa di gua mic-nya itu udah jelas cuma ngasih pickup suara noise ambient sekitar, apalagi kalau ada kendaraan lewat ya. Ya, ini di Full HD 30 fps Realme C67 ini adalah HP kecintaan para anak-anak komunitas ya. Luar biasa, ini gue nggak nyalain Ultra Steady. Biar ini hasil ininya lah, kayak standarnya begini. Cuman yang gue notice adalah mikrofon yang gue udah tes itu dia nggak punya kayak noise cancelling, jadi minim robotik. Gimana oke. Tapi gimana kalau nyala Ultra Steady-nya? Ya ini Ultra Steady-nya. Ultra Steady udah nyala dan ya ini dia lebih ngezoom gitu karena kan dia by software ya. Dan gua cek sini lu kalau liatin muka gua tuh kayak kedap-kedip gitu. Tapi ya udahlah sebenarnya, cuman di harganya sebenarnya emang masih banyak kamera depan yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya lu ngambil yang seri mid-nya 8128 mungkin ya ini standar sih. Walaupun memang yang 3 jutanya agak mehong sedikit gitu. Tapi ya udah. Oke lah, seenggaknya ada Ultra Steady dan buat balance-nya kacau juga ya, maksudnya kayak cahayanya. Ya itulah, ini adalah HP kesukaan para warga. Luar biasa, balik ke studio. Ya, penjelasan singkat gua soal handphone ini selesai dan mari kita bahas soal Realme. Ada apa dengan Realme? Tadi jangan lupa ya, tadi gua bahas apabila si MMC-nya oke gitu ya, si storage-nya oke. Jadi jangan lupa gitu ya. So, setelah gua analisa progres Realme akhir-akhir ini, tepatnya di 2023, memang kelihatan jelas Realme itu udah mulai transisi dari era Realme saat hadir di Indonesia dulu ke Realme yang asal masukin handphone dengan spek gila-gilanya. Sekarang itu lebih ngerem, lebih memilih tepatnya handphone apa yang mereka ingin hadirkan untuk siapa juga nantinya. Well, yang pasti sekarang bukan untuk kita nih, kaum mending yang selalu handphone itu kenceng di harga yang super murah. Tapi gue disclaimer dulu nih sekarang nih ya. Ini jangan sampai lu mikir aneh-aneh. Ini gue hanya asumsi aja. Mungkin gue salah. Kalau salah coba diskusi aja di kolom komentar. Jadi kita lanjut pembahasannya. Dan Realme jelas juga nih strategi tahun lalu hingga sekarang nggak cuma dari segi performa lagi, melainkan desain yang mungkin jelas targetnya itu pengguna kasual yang nggak mementingkan sebuah performa pada handphone super kencang yang menjadikan itu adalah nomor satu faktor dia beli handphone. Tapi pengen handphone daily-nya itu bisa support untuk penggunaan secara harian. Yang pasti buat dipakai kerja atau sekolah bisa, itu wajib, malah itu nomor satunya lah. Dan kalau mau dipakai untuk foto-foto juga tetap bisa, bahkan buat main game pun juga tetap bisa. Ya bener dong, dari Realme Number sama C series kemarin mencoba stand out dari desain yang nggak gitu-gitu aja. Kebacalah sama gua, walaupun gua nggak review tuh semua handphonenya. Ya ada beberapa yang gue review. Kayak Realme C67 ini dah, jelas desainnya dan usability-nya buat sehari-hari ini ditingkatin. Tapi ya gitu, tertahan dengan fitur lain yang harus dikorbankan kayak storage eMMC sama layar masih IPS. Yang gak ada salahnya, masih kepake juga handphonenya. Tapi yang jadi masalah banyak orang dan utamanya itu kaum mending
Yaitu dia, price point-nya di 2,6 juta. Gua pun nggak akan mengelak kalau memang ini kekurangan pada handphonenya sih. Jadi ya selama lu nggak mempermasalahkan soal eMMC dan memang nggak suka AMOLED, mungkin ini cocok buat lu. Penggunaan harian ini oke, tadi gue bilang ya, speaker stereo, ada NFC, kameranya stabil, layarnya cukup terang, bahkan performance chipsetnya ini bukan pelan punya gitu. Kalau misalkan lo mau check on handphone ya monggo-monggo aja, gua nggak larang. Cuma saran kita buat Realme Indonesia ya sedikit aja nih ya. Perubahan strategi itu adalah hal yang bagus. Kita mah dukung-dukung aja, tapi coba dong jangan korbanin hal yang esensial gitu. Yang udah jadi standarnya. Fitur-fitur sekunder yang menyesuaikan sama kebutuhan handphonenya lah nanti. Tapi kalau bisa yang esensial, yang dasarnya gitu, yang standarnya di level itu udah jadi kewajiban, biarkan itu tetap ada. Harga lebih mahal ya nggak apa-apa lah. Orang Indonesia tuh sebenarnya pada punya duit kok. Cuma mereka tuh sekarang lebih pinter aja. Tahu mana yang dibutuhin sama mereka. Nggak cuma asal beli, asal murah dan kencang, enggak. Kayak Realme 12 Pro Plus yang kabalnya bakal liris, Realme 12 yang pakai periskop dan katanya bagus dan minusnya itu tipis banget. Gua rasa handphone ini bakal rame, bisa jadi comeback Realme asalkan marketingnya itu sesuai target. Gue sih dengar-dengar ini bakalan gokil. Ya let's say kalau harganya mirip kayak Realme 11 Pro Plus kemarin dan ada periskopnya, yakin nggak tuh? Smartphone dengan periskop yang paling terjangkau saat ini, ya nggak? Ya sekali lagi, Realme C67 itu bukan handphone yang seburuk itu. Cuma karena peribahasa nilai setitik tadi ya eMMC di harga 2 jutaan, jadi ramai dibicarakan orang-orang. Tapi ya semoga aja Realme bisa make it real gitu. Real kasih diskon aja sedikit biar handphone ini semakin worth it gitu buat dijual. Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari Realme C67. Tolong bantu guys share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh. Kayak lu pasti bakal komplain juga marah-marah gitu ya, nggak rekomendasi ke teman-teman kalian. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Kalau mau beli cek deskripsi aja, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.